Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan meneruskan video sebelumnya yang membahas tentang faktor penyebab penyakit. Nah, berikut ini kita akan membahas faktor penyebab penyakit yang timbul dari lembab dan kering yang bersumber dari luar. Semoga selalu dapat menjadi wawasan bagi kita semua, terkhusus bagi mereka yang ingin mengetahui teori kesehatan klasik atau tradisional. Karena channel ini merupakan kanal edukasi kesehatan tradisional, silakan subscribe, share bagi yang suka dengan isi channel ini. Kelembapan dominan terjadi selama musim panas yang panjang, yang merujuk pada bulan Juni dalam kalender lunar. Kalender lunar ini adalah sistem penanggalan yang didasarkan pada siklus dan fase-fase bulan. Selama musim hujan, di lembah Sungai Kuning, orang-orang rentan terserang penyakit lembab akibat dari akumulasi atau penumpukan kelembapan. Negara kita mencakup wilayah yang sangat luas, sehingga musim hujan dapat bervariasi di setiap wilayah, dan bahkan di wilayah yang sama. Kelembapan dapat bervariasi karena lingkungan, tempat tinggal, atau kerja yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa penyakit lembab tidak hanya terjadi pada musim panas yang panjang. Ada 4 karakteristik utama kelembapan yang dianggap sebagai penyebab penyakit. Pertama, kelembapan terasa berat dan keruh. Hal ini serupa dengan fenomena beberapa benda yang terpapar kelembapan dalam waktu yang lama, dapat menjadi berat, lembab, dan keruh. Seperti misalnya besi. Besi dia akan mengalami karat. Kelembapan merupakan patogen yin, dan ketika masuk ke dalam tubuh, yang qi akan terhambat, sehingga menimbulkan berbagai gejala. Misalnya, ketika masuk ke kulit dan otot, akan terasa berat di kepala. Jika masuk ke meridian dan sendi, akan terasa nyeri sendi yang berkepanjangan yang disebut dengan sindrom bilembab atau sindrom bi menetap. Terdapat pula gejala lain akibat masuknya kelembapan, seperti kulit kotor, sekresi mata berlebih, bulu lengket dan berminyak, diare, urin keruh, leukoragia atau keputihan, eksim, dan sebagainya. Kedua, kelembapan patogen yin rentan menghambat pergerakan energi. Penyebab penyakit dari kelembapan bersifat berat dan keruh, sehingga rentan menghambat aktivitas energi, yang menyebabkan pergerakan energi jadi tidak teratur, yang ditandai dengan rasa tertekan di dada, di perut, pusing, buang air kecil dan besar yang tidak lancar. Limpa pada dasarnya menyukai kekeringan dan tidak menyukai kelembapan, sehingga rentan terhadap kelembapan patogen. Akibatnya, pergerakan energi dan fungsi pencernaan limpa dapat terhambat. Itu ditandai dengan rasa penuh di lambung, perutnya terasa kembung, asupan makan yang lambat, feses encer atau diare, urin sedikit, edema, dan asites. Ketiga, kelembapan bersifat lengket dan stagnan. Ciri patogen kelembapan ini dapat dibahas dari 2 aspek. Pertama, dia bersifat lengket pada liur atau luda dan feses. Jadi liurnya seperti lengket, fesesnya seperti lengket. Nah, itu bisa dibilang faktor dari lembab. Kedua, perjalanan penyakit yang berkepanjangan ditandai dengan durasi panjang dan kejadian berulang. Seperti B sindrom, lembab pada artritis, eksim pada penyakit kulit, dan gangguan lembab panas pada penyakit demam dari luar. Keempat,
Kelembapan cenderung menjalar ke bawah dan menyerang bagian bawah tubuh. Patogen kelembapan bersifat berat dan keruh, sehingga cenderung menjalar ke bawah dan sering menyebabkan edema dan penyakit kulit pada tungkai bawah, serta strangulia dengan keluarnya cairan keruh, keputihan, dan di daerah bagian bawah tubuh. Terapi nutrisi untuk menghilangkan dan mengeringkan kelembapan yaitu menggunakan sifat yang panas. Misalnya kacang hijau, susu kedelai, dandelion, teh sutra, jagung, rumput laut. Kelembapan, barley, millet atau makanan itu ya, jahe, ikan mas, teh hijau. Kekeringan mendominasi di musim gugur. Seperti juga panasnya musim panas, kekeringan berkaitan erat dengan musim tertentu, yaitu akhir musim gugur. Ada dua karakteristik utama faktor penyebab penyakit bersumber dari kekeringan. Pertama, kekeringan ditandai dengan kulit yang kering dan sepat, cenderung mengganggu cairan tubuh sehingga menimbulkan gejala seperti mulut dan hidung kering, tenggorokan kering, haus, dan kulit kering atau tidak halus. Kedua, kekeringan cenderung mengganggu paru-paru. Paru-paru adalah organ yang laku, lebih menyukai kelembapan daripada kekeringan. Di antara kelima organ Chang, hanya paru-paru yang berkomunikasi langsung dengan alam. Selain itu, paru-paru berkaitan dengan logam yang dikaitkan dengan musim gugur dan kekeringan. Sehingga kekeringan sering menyerang paru-paru dan cenderung mengganggu cairan paru-paru, mempengaruhi disfungsi perhunian paru-paru. Tidak seperti pilek dan patogen yang angin, penyakit ini hanya menyerang paru-paru di musim gugur dan sering ditandai dengan batuk kering, dengan sedikit dahaknya lengket, dan dahak berdarah yang disebabkan oleh batuk kering yang terus-menerus, dan lain-lain. Terapi nutrisi untuk kasus ini adalah basahi dan isi kembali cairan tubuh dengan mengkonsumsi buah pir, pisang, semangka, jeruk, keprok, susu kedelai, tahu gandum, kacang tanah, madu, susu sapi, mentega, dan yogurt. Demikianlah pembahasan tentang faktor penyebab penyakit dari lembab dan kering ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Selalu sehat.